Yo, what's up, Time Out Gang? Gila, kacau. The Golden State Warriors tidak pernah menyerah, guys. Dan kemarin ini berhasil get the job done untuk bisa mengeliminasi tim gua, yaitu Los Angeles Clippers. Gila, men. Al Horford 39 tahun. Draymond Green 36 tahun. Steph Curry 38 tahun. Tapi kemarin itu dia mainnya semua tiga-tiganya itu kayak lagi di prime eranya mereka sih. Gak ada obat, men. Unstoppable, man, untuk si opa-opa 3 ini ya. Dan ini Warriors kemarin berhasil comeback dari ketinggalan 13 points dan akhirnya bisa memulangkan Los Angeles Clippers saya ke rumah dengan skor 126-121 kemarin ini. But what an epic game. Ini benar definisi an absolute cinema game, man. Itu bener definisi yang paling tepat banget sih untuk bisa menggambarkan bagaimana kemarin tuh kedua tim ganti-gantian ya sebenarnya untuk make a big run. Kadang-kadang kok si Steve Kerr time out, Warriors big run. Habis itu Ty Lue time out, Clippers big run. Gokil banget sih main si gamenya itu. Tapi ya lu juga bisa lihat Brandon Podziemski beberapa kali error salah passing. Tapi selamat Brandon Podziemski, Anda telah mencetak 30 poin, sejarah baru di karirnya Brandon Podziemski pertama kalinya. Wah, kita harus kasih selamat dulu Brandon Podziemski. Gila, congratulations bro. Tapi kemarin ini of course awal-awal kita harus bahas dulu tentang Kristaps Porzingis dan juga Guy Santos. KP nyaman sekali bermain di Warriors, tembak 3 points, put back slam, bloknya dia, oh my god, KP was doing everything he could. Itulah kenapa dia seorang unicorn sampai sekali juga dia geleng-geleng ngeliatin Steph Curry nembak 3 point. So man, KP luar biasa banget sih impact-nya menurut gue untuk Warriors kemarin ini. Of course Guy Santos, walaupun Guy Santos banyak turnover ya, ada 5 kalau nggak salah kemarin ini, tapi again dia pintar banget sih cari celah untuk bisa nyetak poin di bawah ring. Berkali-kali dapat mismatch dengan Darius Garland, dia bisa steal, dia bisa lay up langsung. Guy Santos mulai growing in myself. Gue mulai seneng nih nontonin Guy Santos. Mereka berdua kemarin ini sama-sama mencetak 20 point for the Warriors. Tapi emang sayangnya KP kelihatannya besok ini lawan Phoenix Suns akan questionable karena ankle soreness. Tapi gue rasa sih kalau udah do or die game, I think KP akan maksain main lah. Mungkin 20 to 25 minutes. Kemarin ini fun fact-nya adalah sebenarnya Warriors tuh gak pernah menang di Intuit dong, guys. 0-4 sebenarnya. 0-4 tapi akhirnya main pecah, guys. Pecah, guys. They just break the curse because of Al Horford pertama. Dimana Al Horford gak masuk akal, guys. Di luar nalar. Di kuarter 4 masuk tiba-tiba langsung 3 kali 3 point, guys. 3 kali 3 point bener pede banget, man. I feel like dia kayak lagi jadi Steph Curry main itu. Gokil banget sih. Itu yang memulai momentumnya sih untuk si Warriors comeback main ini. Terus dia ada sekali lagi 3 point. 3 point keempatnya itulah yang membawa Warriors unggul, seinget gue 117, 115, inget gue di situ, dimana itu merupakan keunggulan pertamanya Warriors sejak kuarter kedua. Gila, gue salam hormat sih untuk Opa Al Horford. Tuh kalau nggak ada Al Horford main kelar sih. Sejujurnya aja sih, gue juga nggak ngerti gimana caranya dia tiba-tiba bisa on fire banget sih. But Opa Al benar-benar menyelamatkan Warriors kemarin ini. Dia total 14 poin off the bench kemarin ini. Tapi emang selain itu, of course, Draymond Green kita juga harus kasih back credit dengan bagaimana dia main defense. Kakinya udah dipegang-pegang, guys. Itu sekalian dijaga Kawhi, kakinya udah kayak goyang gitu, man. Tapi dia back again, playing defense, he doesn't care. Gila, man, tuh di shutdown loh. Kawhi Leonard di 3 menit terakhir sama si Draymond Green. Minggu lalu ada debat di ESPN kan, kayak dia debat sama ESPN kayak ya Wemby atau Draymond yang lebih bagus defender. Of course dia kasih kredit kepada Wemby lah, dia paling impactnya paling besar, tapi dia bilang juga dia masih punya impact besar, dan ini terlihat banget dengan bagaimana mereka ataupun dia nge-shutdown Kawhi Leonard, guys. Kawhi Leonard ini having his best career in points per game, 27,9 poin per game, seingat gue ini adalah his best. Dan Kawhi pun mainnya lagi jago banget akhir-akhir ini. Tapi sama Draymond di-deny. Draymond was all over his face. Of course ada momen sekali yang kita ingat di mana Benedict Mathurin gak bisa inbound karena
Draymond was like nempelin si Kawhi terus gitu. And then akhirnya bola jadi turnover, jadi layup untuk Brandon Podziemski and a foul, di mana di foul tersebut Darius Garland juga harus ciao karena itu adalah foul ke-6-nya dia. And after that juga ada another one di mana dia juga defensive stand-nya bagus banget dan dia tangannya juga cepat banget, dia juga bisa nge-steal Kawhi, and that was the game untuk si Los Angeles Clippers. And of course kita harus membahas tentang my GOAT, Steph Curry. This is my GOAT, guys. Oh my God. My GOAT pertama sih dia pemanasan di kuarter ketiga ya. Dia langsung 16 poin. Gue pas lihat, wah masuk terus sih. Tapi sayangnya memang dia harus ke locker room sebentar. Gue nggak tahu sih. Dia 2 kali ke locker room. Wah ini I don't know. Mungkin make sure aja kali ya kakinya nggak apa-apa. Obviously kan kita tahu harusnya dia ada minute restriction gitu loh, 29 menit, tapi kemarin ini ya Steve Kerr udah forget it lah. Orang lagi mau menang gini kan, udah akhirnya main 36 menit main si Steph Curry tapi gokil banget sih kemarin di quarter keempat itu yang tembakan terakhir ya guys. Tembakan terakhir kita breakdown dikit, itu 2 main game sama Draymond. Gua rasa cuma mereka doang yang bisa. I don't think anybody else could do it. Karena gini guys, jadi kan si Steph Curry itu diikutin terus sama si Chris Dunn kan. Diikutin terus sama Chris Dunn, dia kayak oke, nyari tempat, terus dia akhirnya dapat screen dari Draymond. Akhirnya dia ke switch dengan Brook Lopez. Pas ke switch dengan Brook Lopez, dia udah tahu tuh dia mau nembaknya dari mana. Dia suka banget selalu nembak dari posisi 45 derajat. Akhirnya he went to his spot. Dia lompat, dia fade away, and 3-pointnya masuk, man. Di depannya Brook Lopez, man. That was just cold. That was just vintage Steph Curry banget sih. Kita udah lihat tembakan seperti itu dari Steph Curry berapa ratus kali, man. And that was just amazing, cause dia juga nggak lihat itu boleh masuk atau nggak. Dia nanya penonton boleh masuk atau nggak sih. So that was really fun to see. And of course, kalau kalian lihat lagi replaynya adalah si Chris Dunn nggak bisa balik, man. Chris Dunn nggak bisa recover ke Steph Curry karena dia ketutupan dengan Brook Lopez. That was just a genius. That was a genius play menurut gue. Karena ya selama game ini ya si Brook Lopez di-attack terus ya sama pemain-pemain yang Golden State Warriors sih. So again, ini lo bisa lihat master class coaching dari Steve Kerr sih kemarin sih. But again, that was just insane, man, what Steph Curry did. Steph Curry main 35 poin, 7 kali 3-point, and this is what you love, man, to see from Steph and the Warriors in an elimination game. They just went all out, man. Tapi semoga masih ada besok energinya melawan Phoenix Suns, karena obviously mereka harus terbang ke ke Phoenix, which is sejam lah dari LA. But ya pasti hari ini banyak treatment lah untuk pemain-pemainnya agar besok bisa prima juga tampilnya, karena harus lawan Dillon Brooks. Lawan Dillon Brooks yang gue pengen banget dikalahkan sama Draymond dan juga Steph Curry, karena dia tadi di interviewnya udah bilang sih dia cuma perlu lawan Steph Curry, Draymond Green, and Steve Kerr. Steph and Draymond. That's it. That's Steve Kerr. Gua sebel banget gue sama Dillon Brooks, sorry banget ya, gue nggak gitu suka sih sama Dillon Brooks, jadi tapi gue harapkan besok Dillon Brooks nggak lolos ke playoff sih. Oh my god, I just wanna see Warriors against OKC. Gue nggak peduli kalau Warriors akan dibantai 4-0 sama OKC, but I just wanna see Steph at least main di playoff, dan kita bisa nonton Steph 4 kali lagi paling enggak ya. Jadi itu adalah harapan gue. Good luck untuk semua Dub Nation tomorrow. Kita tinggal lihat aja sih besok kira-kira Steph bisa nyetak berapa poin nih. Semoga bisa 40 poin sih. My prediction is 40 points lah against the Phoenix Suns. Clippers gue. Sebagai fans Clippers kemarin ini obviously malu lah ya, karena kita udah unggul 13 poin, lalu juga kita control the game almost all the time kemarin ini. Tapi akhirnya kita choke di Intuit Dome, harus mendengar fans-fans yang Warriors lebih kencang chantingnya. But ya mau gimana lah, inilah seasonnya Clippers ya, dimulai dengan rekor 6-2-1, lalu kita comeback pelan-pelan jadi bisa 500 team, dan tiba-tiba nge-trade James Harden for Darius Garland, which is a good thing, not a bad thing at all. But emang up and down aja. Oh ya, belum lagi dramanya Chris Paul diusir dari locker room. Ya, I think it meant to happen lah kalau kita ini nggak akan bisa lolos ke playoff. And of course sekarang ini karena kita nggak lolos ke playoff, OKC Thunder
akan mendapatkan satu lagi pilihan di lottery pick tahun ini. Anjay, makin cuan aja tuh si OKC Thunder gara-gara trade terhebat di dunia itu ya. Kita nggak usah bahas ya, karena kalau Clippers gue lolos terus kayak lawan OKC di first round, anjay itu nggak kebayang gue itu trade, gambarnya grafiknya akan keluar berapa kali tuh selama series itu. Tapi pastinya akan banyak perubahan dari tim Clippers ini. Kalau gue lihat main juga si Steve Ballmer, nggak pernah sih gue lihat dia semarah itu setelah pertandingan. Sekarang yang udah pasti balik kelihatan itu hanya Ty Lue dan juga Darius Garland, karena kedua orang ini memang dikontrak cukup panjang nantinya. Yang lain belum jelas sih, even Kawhi. And Kawhi kasihan sih, karena sejak 2023 Clippers itu nggak pernah lolos dari first round, dan kali ini paling parah nih karena kita nggak even lolos ke first round. So I'm not gonna be surprised if Kawhi akan tiba-tiba pindah misalkan kayak ke Golden State Warriors atau Miami Heat. I'm not gonna be surprised, man. So it's gonna be a very interesting off season untuk Clippers gue. I cannot wait to see what's going on. We'll see arahnya nanti akan kemana. Siapa lagi juga kita tahu drama salary cap-nya si Kawhi gue belum beres sih. Actually gue nggak tahu, harusnya kan sejak All Star break, sampai hari ini masih belum ada kelanjutannya sama sekali. So we will see. Tomorrow gue bisa bikin time out nggak ya? Aduh, gue kayak besok nggak bisa bikin time out deh, karena besok gue ngeliput Rans kayaknya, and then gue malamnya siaran. Gue siarannya yang game pertama Cleveland dan Atlanta di Prime. So I'm gonna be back subuh besok. Jadi gue belum tahu sih besok bisa bikin time out atau enggak sih. Tapi guys, jangan lupa ya guys, yang kalian yang suka nonton time out, kalian enjoy, yang suka DM gue minta time out, gue banyak banget nih lihat nih yang belum jadi member guys. Jadi please, kalau kalian suka dengan time out, jangan lupa untuk support channel ini guys dengan klik QR code-nya, di scan QR code gitu, di scan QR code-nya, ataupun juga diklik join di bawah untuk bisa support channel ini guys. Bila kalian ingin terus menonton time out, gue akan appreciate banget kalau kalian support juga channel gue, support juga my efforts untuk bikin time out. I will really be very very thankful sih guys. Oke, so kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik kedua, di mana Sixers juga berhasil mengalahkan Orlando Magic mainnya 108-97 without Joel Embiid still. Gue belum tahu Joel Embiid bisa balik kapan. Dia tuh ada operasi ya, operasi usus buntu kali itu ya, gue rasa ya. Sixers akan melaju ke babak playoff sebagai seed number 7 untuk bertemu dengan Boston Celtics. Sejarahnya kurang bagus sih, tapi untuk si Sixers ya saat bertemu Boston Celtics di babak playoff, kalau gue lihat dari statistiknya dari kedua tim ini, Boston leads the all-time playoff series 15-7. Celtics juga have won 6 straight playoff series versus 76ers. Tapi this season head to head mereka 2-2. So it's gonna be very interesting though. Pertandingannya pasti akan menarik banget, apalagi kalau Joel Embiid nanti juga bisa join lagi dengan Philadelphia 76ers. Tyrese Maxey main nggak ada obat sih, tapi dia mencetak 31 poin dan juga 6 assist. Layup-layupnya sih tough banget dan juga floaternya, tapi sekali itu ada di quarter berapa gue lupa, itu di tangan kiri, main derjo banget tangan kirinya main layupnya. That was insane. Pas lagi post game interview pun juga hampir keceplosan, bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya Kyle Lowry untuk masih bisa diganti-ganti kata-katanya sama dia. Tapi Maxey dialah yang memberikan momentum terakhir di kuarter keempat kemarin. Dia yang jadi pembeda. Dia udah superstarnya lah ya, udah superstarnya untuk Philadelphia 76ers. Dia sempat mencetak 7 poin secara beruntun, dan itu yang membuat kemarin Magic udah nggak bisa mengejar lagi. Apalagi terakhir juga ditutup dengan Andre Drummond nembak 3 point dari corner guys. Anjay, gokil sih, gokil banget sih Sixers. Apalagi lebih gokil lagi Paul George lolos playoff guys, Clippers kagak lolos. Kacau juga itu. Tapi yang pasti ya Magic sih juga mainnya nggak bagus ya. Bagi Andre Drummond-nya 3 poinnya lebih banyak daripada seluruh starternya Magic kecuali Desmond Bane ya. Gila banget sih. VJ Escom dan Kelly Oubre juga were huge man. Orlando Magic nggak punya jawaban sih untuk nge-stop mereka berdua. Mereka berdua juga benar-benar mendominasi banget dengan 19 poin masing-masing. Magic tuh sebenarnya kan bisa kalah lebih jauh lagi sih. Untuk tolong aja si Desmond Bane-nya kemarin nyetak 34 poin. Tapi setelah itu semuanya underperform sih pemainnya Orlando Magic. Apalagi idola gue Paolo Banchero. Kayak takut-takut gitu anjir mainnya. Dan nembaknya 7 dari 22, hanya 18 poin saja. Dan ternyata selama satu season ini Banchero itu parah banget kalau di clutch time.
Jadi di clutch time itu dia average cuma 1,9 poin per game. That's not good, man. That is not good, guys. Habis itu di press conference ditambahin lagi sama si Paulo. Oh yeah, Hornets always kick our ass this year. Udah kayak nyerah gitu anjir, udah pasrah banget kayak oh ya kita bakal dibantai sama Hornets sih. Not a good mentality sih, and it's not a good mindset menurut gue heading into the elimination game against Hornets. Gue rasa pemain-pemainnya pengen pelatih dipecat sih, si Jamal Mosley sih, karena kita tahu juga banyak banget tension ya antara Jamal Mosley dan para pemain. Tadi hari ini kayak Jalen Suggs hancur, Wendell Carter Jr. hancur, Franz Wagner juga menurut gue mainnya underperform banget sih tadi ini. Bener cuma Desmond Bane, bright spotnya Desmond Bane. Gue juga gak ngerti kenapa tadi si Mosley maksain ya. Pas Paulo keluar tadi di bench ya, lumayan bagus tuh padahal. Asal dimasukin lagi bench, hilang lagi momentumnya. It is what it is. Orlando Magic tuh. Orlando Magic gue rasa harusnya pulang sih. Harusnya sih Charlotte Hornets akan bisa mengalahkan mereka besok ini. Dan terakhir, ada berita menarik dari Marcus Bolden. Wow, Marcus Bolden ini akan pertama kalinya bermain di luar negeri, guys. Dia kemarin ini bergabung dengan salah satu tim di Liga Israel. Cukup kaget sih, akhirnya dia mau ya pindah dari G League dan juga mulai mencoba that overseas basketball. Cuman gue sempat ngobrol dikit sih, cuma ada 1-2 DM doang yang balasan-balasan sama si Marquis. Marquis cuma bilang, gue cuma sebentar doang kok di sana, cuma bilang gitu. Gue nggak tahu nih, tau ntar ke Pelita Jaya lagi one day. Nggak, tapi yang pasti gue masih berharap kalau si Marquis bisa bermain di Japanese B1 ataupun juga bermain di NBL Australia. I think that would be fun untuk melihat perkembangannya dia. Dan biar deket, kalau tim nasional butuh, tinggal panggil deket sini. Enak banget kan. Sedangkan yang menarik tau apa? Hari Minggu nanti, timnya Marquis itu akan ketemu dengan timnya Chad Brown. Chad Brown juga main DM gue. Yo, I'm gonna play your boy, man, on Sunday. Lucu banget sih kemarin sih. Tapi gila ya. Dunia itu sempit banget sih. Kayak Chad Brown pindah, lawannya Marcus Bolden yang ada Indonesia-Indonesianya juga sih. That's insane though. Tapi ya best of luck untuk kedua pemain. Semoga kedua pemain itu bisa perform hari Minggu nanti ini. Gue tinggal menunggu aja sih statsnya pastinya. But yeah, once again guys, terima kasih banyak yang sudah menonton Time Out hari ini. Terima kasih sudah menonton secara full. Terima kasih juga yang udah join jadi member. I really appreciate you guys. Thank you guys for watching. Have a great weekend and I will see you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.